Halo Sobat Tapis, dimanapun Sobat berada, Tabi pun. Selamat bertemu kembali dengan podcast Tapis atau Talk About Phenomena in the Sea. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kenapa? Karena beliau ini boleh mungkin Pak perkenalkan diri ke sobat semua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan sahabat Tapis. Iya Pak. Oke, sahabat atau sobat Tapis. Sobat Tapis. Baik. Nama saya Tarjono. Baru beberapa hari menempati tugas sebagai Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Lampung. Panjang Lampung, seperti itu. Nah, sebelumnya saya bertugas di Seberang, di Stasiun Meteorologi Maritim Serang, seperti itu. Di Serang sebelumnya itu berapa tahun, Pak? Oh iya, kalau pengalaman kerja saya, penugasan pertama setelah lulus AMG dulu kan, itu penempatan tugas pertama tahun 92. Itu di Stasiun Meteorologi Eltari Kupang. Iya, jadi Stasiun Meteorologi Penerbangan Kupang. Itu selama 10 tahun. 10 tahun. Baru kemudian mutasi minta pindah. Minta pindah karena udah 10 tahun cukuplah pengalaman di daerah 10 tahun seperti itu. Jadi awalnya sih begitu lulus pendidikan AMG itu saya merasa gini. Maaf ya, saya pakai bahasa daerah. Gue anak Jakarta, lahir besar di Jakarta, masa gue nggak tahu daerah orang sih gitu. Akhirnya minta lah saya ke daerah, terus sama yang bagian penempatan itu, ya udah kamu di Kupang, di penerbangan. Baik Bu, siap. Setelah 10 tahun gitu kan, ya cukuplah pengalaman 10 tahun di daerah. Barulah minta pindah. Pindahnya kemana Pak? Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ke Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta. Seperti itu. Di sana 15 tahun. Oh, lebih lama lagi Lama lagi, iya. 15 tahun. Nah, cuma kan sebagaimana diketahui, sahabat Tapis, ASN itu tidak boleh ada zona nyaman. Tidak boleh ada zona nyaman. Udah nyaman kan 15 tahun ya di Soekarno-Hatta ya, udah nyaman. Pokoknya udah nyaman banget lah seperti itu. Nah, akhirnya 2017 itu ditugaskan di Stasiun Meteorologi Serang. Waktu itu belum Serang. Belum Maritim. Maritim itu baru tahun 2019. Baru 2019 berarti jadi udah 4 tahun ya Pak? Saya di Maritim Serang jadi 6 tahun. 6 tahun. Sebelumnya kalau boleh tahu di Serang di bagian apa Pak? Ya, dari Soekarno-Hatta pindah ke Serang itu jadi kasih data dan informasi. Nah 2021 kan Kemenpan RB menghapuskan jabatan eselon 3 dan eselon 4. Jadi kami dilebur menjadi jabatan fungsional sebagai koordinator data dan informasi. Berarti kalau ditotalin udah lebih dari 30 tahun di BMKG mengabdi ya Pak. Betul. Iya. Cukup senior ya Pak. Mau ngomong tua nggak enak ya? Iya. Dibantu Pak. Siap. Berarti sudah lebih dari 30 tahun ya Pak. Boleh cerita nggak Pak ada pengalaman unik mungkin selama bekerja di BMKG? Apa ya pengalaman uniknya ya? Alhamdulillah sih tidak ada hal-hal yang menonjol selama penugasan baik itu di Eltari Kupang maupun di Soekarno-Hatta. Tetapi ketika dari Soekarno-Hatta ke Stasiun Meteorologi Serang itu, awalnya saya merasa diasingkan lah seperti itu karena bukan bidang saya dari orang penerbangan seperti itu kan. Tetapi dengan berjalannya waktu ternyata saya di Banten itu jadi banyak sahabat, banyak teman dari ujung kulon sampai ke Tangerang itu ya boleh dibilang relawan-relawan kebencanaan itu kenal seperti itu. Bahkan ada orang yang belum ketemu saya, belum pernah ketemu tatap muka, tapi dia sudah kenal gitu di WA. Artinya
mungkin pesan kepada rekan-rekan, terutama di rekan-rekan di BMKG sendiri. Jadi ketika ada penugasan-penugasan yang dalam tanda kutip bukan harapannya dia di situ, saya kira tidak perlu kecewa, pasti ada hikmahnya seperti itu. Seperti sekarang ini nih, saya ke Lampung. Ya hikmah apa saya belum tahu, cuma insya Allah ada hikmahnya lah. Amin. Gitu. Berarti cukup beda ya Pak antara tadinya sebelumnya di penerbangan. Terus kemudian di maritim. Yeah. Kalau untuk maritim sendiri tuh, kalau yang saya lihat ya Pak, lebih banyak ini nggak sih Pak berurusan sama stakeholder gitu. Maksudnya? Iya betul. Iya. Kalau untuk di penerbangan kan stakeholdernya ya di lingkup airport aja ya, di lingkup bandara aja itu. Tapi untuk di maritim ini kan banyak stakeholder di luar sana, stakeholder di dalam juga yang memang kita harus kita harus rangkul, kita harus bekerja sama dengan mereka seperti itu. Betul, iya. Jadi lebih banyak kenal orang ya Pak? Betul iya, seperti itu. Mungkin tadi kan Bapak juga sebelumnya pernah ke Lampung nggak Pak, selain dari ini? Ke Lampung cuma nyebrang. Jadi dari Merak sampai Bakauheni balik lagi ke Merak seperti itu. Iya. Berarti kesannya itu kalau yang cuma nyebrang gitu kan nggak terlalu meninggalkan kesan yang itu ya Pak. Nah, tapi berarti kan selama kesini setelahnya itu kesannya gimana Pak soal Lampung? Beberapa hari saya di Lampung ini boleh bilang cukup kaget saya. Ternyata Kenapa? Lampung ini ramai. Nggak seperti yang saya bayangkan gitu loh. Jadi awalnya saya pikir di Serang itu juga kan ibu kota provinsi ya. Iya. Begitu saya masuk ke Lampung, wow lebih ramai daripada Serang gitu loh. Iya. Masa sih Pak? Iya, benar. Kayaknya saya ke Serang lebih ramai Serang Pak. Menurut Sobat Tapis gimana? Lebih ramai di Lampung atau di Serang? Boleh komen di bawah ya. Iya. Ini seperti itu sih kesannya di Lampung itu ya. Nah, berarti ke Lampungnya harusnya nggak cuma Bandar Lampung Pak nanti. Betul ya. Nggak, tadi kan pembandingnya kan ibu kota lain, provinsi Pak. Ya. Pembandingnya ibu kota provinsi seperti itu. Siap. Ada kesan lain atau itu aja Pak? Sementara belum, karena baru 3 hari ya, baru 3 hari di Lampung, juga belum nyicipin kuliner di Lampung seperti itu. Mudah-mudahan cocok nih sama perut saya gitu kuliner di Lampung. Amin. Seperti itu. Mungkin terakhir ya Pak, pertanyaan dari kami, dari saya, harapannya untuk kantor kita Stamar Panjang, terutama Bapak sebagai yang ditugaskan sebagai kepala stasiun itu apa Pak, bagaimana? Iya, baik, harapan saya sih ke depan karena ini memang saya bentuk penugasan ya ke stasiun meteorologi Lampung seperti itu. Harapannya ya saya bisa merangkul semua rekan-rekan yang ada di Stamar Lampung seperti itu. Semoga kita guyup seperti itu. Artinya tetap bisa menjalankan tugas-tugas kita dengan baik seperti itu. Kemudian juga dengan stakeholder, tadi juga sudah mulai berkunjung ke stakeholder seperti itu. Jadi harapannya kita bisa mensupport tugas-tugas mereka seperti itu. Jadi kalau memang ada yang bisa kita support seperti itu. Dan harapan saya lebih mengedepankan orientasi kepelayanan. Jadi buat Sobat Tapis yang butuh informasi dari BMKG jangan ragu-ragu. Ya, pokoknya kita semua di sini berorientasi ke pelayanan. Jadi apapun teman-teman yang berkaitan dengan cuaca, gempa bumi, ada yang mau ditanyakan bisa ke kantor atau hubungi kita lewat media sosial begitu. Terima kasih Pak Tarjono atas kesempatannya mau diwawancara. Semoga betah Pak di Lampung. Siap, mudah-mudahan, amin. Terima kasih untuk Sobat Tapis yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.